Anak kedua ini melihat mainan yang dipegang anak pertama. Dan percaya atau tidak, gue Teguh, anak kedua ini merampas mainan anak yang pertama. Rebutan. Padahal di dalam seluruh ruangan itu banyak mainan. Oke, muncullah sebuah konklusi. Kesimpulannya adalah bukan karena orang anak itu nggak punya sesuatu yang bisa dia pilih, tapi dia memilih untuk pengen mengingini apa yang anak pertama miliki. Hmm. Nah, ini kan cocok dengan yang Buddhis ngomong. Ya, ya. Maksudnya, kenapa kok orang itu menderita gitu? Karena orang itu melihat apa yang orang lain punya dan dia nggak punya. Dan dia merasa terganggu. Padahal dia bisa memilih untuk melihat yang lain yang dia Lain, punya betul. harusnya. Tapi entah kenapa dia lebih lebih ingin memilih untuk mengambil atau mempunyai orang yang orang lain punya. Nah, jadi kalau kita ngomong di dalam Buddhis begitu, apakah itu kebenaran umum? Iya. Tapi kalau Kristen agak beda. Karena ada yang spesifik, karena bukan keinginan tapi dosa masalahnya. Kalau di Ya. Alkitab, dosa itulah yang membuat keinginan itu jadi jahat. Kenapa? Karena untuk menjadi baik pun butuh keinginan. Ya. Kan kita kan butuh keinginan untuk mau makan. Kan harus ada nafsu untuk makan. Ya, kita Ya. tahu lah ada beberapa jemaat yang sakit gitu ya. Ditanya gimana, ya belum ada nafsu makan, kan jelek juga ya. Kan harus ada nafsu Ya, ya. makan. Yang jadi masalah adalah ketika nafsu itu dibarengi dengan hawa. Ya. Jadi kalau makan jangan ajak Hawa. hawa. Bahaya. Bahaya. Karena sejak awal Hawa udah bahaya. Hawa udah bahaya. Enggak. Enggak ya. Sorry Enggak ya namanya. hawa nafsu. Sorry ya namanya Hawa. Maksudnya kan kita butuh keinginan untuk makan. Yang jadi masalah adalah ketika keinginan itu menguasai diri kita. Ya, Bukan ya. kita menguasai keinginan. Nah, Ya. pertanyaannya adalah, mungkinkah kita menguasai keinginan? Buat Kristen, kagak mungkin, bos. Kan gitu. Kenapa? Karena keinginan itu muncul dari kejatuhan dalam dosa. Setelah manusia dalam dosa, daging ini terlalu kuat. Untuk dilawan tuh nggak bisa. Maka Ya, Yesus begitu dia bangkit, dia ngasih roh penghibur kan. Yang akan menolong dan memampukan kita. Untuk apa? Itu tadi, berperang melawan kuasa dosa itu. Tapi lagi-lagi ya, saya tetap yakin sih ada kebenaran umum lah. Ada hal yang kita bisa pelajarin. Tadi kota gue bilang ya, perbedaan itu ya bukan saling melengkapi. Ya oke lah, ada yang melengkapi, tapi juga yang lebih utamanya kita bisa belajar lah. Ya. Paling penting itu adalah ini nih. Belajar untuk memahami orang, mengasihi orang dengan perbedaan yang ada. Karena kan Indonesia ini PR-nya kan itu ya, beberapa kelompok tuh sumbu pendek ya. Ya itu tadi yang ya dikit-dikit Iya. dibenturin gitu kan Iya. nggak perlu ya, kita diskusi ilmiah aja kalau memang mau diskusi. Nanti kalau titik akhirnya nggak ketemu ya no problem, ya masih kan suka makan bakso ya kita makan bakso lah gitu. Apapun perbedaan gak usah dipermasalahkan lah. Dalam artian apa yang kita yakini ya kita yakini, yang kita pegang. Istilahnya kalau kita ini sebagai anak Tuhan ya kita pegang kuat lah iman kita gitu kan. Perbedaan di luar is okay perbedaan gitu ya. Tapi dalam artian kalau perlu kajian mendalam ya kita ada satu sesi, misalnya ada kala satu sesi diskusi secara secara ilmiah, secara akademis lah kita bicara seperti itu. Ya termasuk challenge sih, maksudnya Iya. dalam filosofi kehidupan ya, keren filosofi kehidupan. Biar kelihatan agak pinter dikit ya maksudnya. Itu ada satu kalimat bagus ya, comparison is the mother of clarity. Itu keren sih. Perbandingan adalah ibu dari sebuah kejelasan. Nah, banyak orang itu belajarnya kan agamanya Kristen nih. Dari owe-owe ya, terus sekolah minggu, remaja, pemuda dan lain sebagainya. Nah, setelah gede, nah ini dia begitu di kampus, di kerjaan, baru bersinggungan nih, interaksi. Yang lain. Nah, ini kan sebenarnya jadi sebuah challenge ya untuk orang itu kemudian memahami sesuatu itu benar ketika kita tuh bisa melihat ada yang tidak benar dalam konteks kita ya. Ya. Kamu nggak akan pernah bisa tahu itu uang palsu gitu. Kalau kamu nggak pernah lihat yang asli, gitu. Kan selalu akan ada comparison dong, pasti ada. Nah inilah podcast kayak gini kan sebenarnya juga walaupun kita santai ya kita kan mau mengedukasi juga gitu loh. Ya teman-teman yang hari ini punya gini aja deh. Mungkin ada yang ngomong, Pak Jo nih nuntut terlalu tinggi, kita ini punya banyak ini apa segala macam. Iya, gini aja deh. Minimal kita ini jadi seorang saksi. Saksi itu kan marturia ya kalau dalam bahasa itu. Saksi itu kan berarti melihat, merasakan, mengalami kan gitu. Jadi iman itu kan titik temu antara pengenalan dan pengalaman. Jadi kalau semakin kenal, semakin mengalami apa yang dia kenal kan gitu.
Jadi harus ada transformasi kehidupan. Ya. Nah, salah satu poin pentingnya adalah bukan cuma karakter hidup tuh jadi baik, bukan. Tapi kerinduan untuk semakin mengenal apa sih yang benar itu. Yang saya yakini ini tuh sesuatu yang saya bisa pegang, atau kemudian pilihannya memang banyak ya. Ya kan pluralis kan gitu. Ya, Ada betul. A, B, C, D gitu. Kalau gampang ini, kalau semua agama sama, kenapa lu nggak pindah? Kan berarti ada something kan, kenapa kita nggak pindah kan? Dan alasannya yang paling paling kecil tuh itu tadi, karena papa sama Kristen kan gitu, karena sekolah Kristen, karena biasa jadi orang Kristen, karena, nah itu jawaban-jawaban tuh yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya selalu kan dilempar. Berarti kalau lu keluarganya bukan Kristen, lu nggak bakal jadi Kristen dong. Iya, iya, iya. Kan kalau misalnya pertanyaan logisnya gitu. Iya, iya kan paling dasarnya kalau misalnya memang cuma karena alasan orang tua kan ya kita kan perlu bertanya, berarti iman kita ini cuma ikut-ikutan. Apakah kita tahu mana yang benar gitu loh. Nah, caranya gimana? Jadi saksi. Caranya ada ya itu tadi. Ya kan true faith always seeking understanding. Iman yang sejati selalu mencari pengertian. Iya, Ya, fides quares intellectum. Weh, ya biar tambah kelihatan pinter lagi saya. Saya tambah kelihatan saya kelihatan bodoh. Enggak loh. Tapi ini kata-kata kalimat-kalimat tuh yang buat saya tuh jadi tagline hidup gitu loh. Kalau Inggris saya masih oke gitu ya. Tapi sudah kena Latin. kena quotes ini jadi susah saya. Cari pengertian, bener gak sih yang gue yakinin gitu loh. Karena bersinggungan gimana pun juga kan. Ya sorry tuh saya lah ya. Maksudnya yang ngelus dada kan gini. Kadang ada orang tuh punya agama, tapi kalau kelakuannya nggak seperti punya agama. Katanya lu Kristen, tapi kok nggak pernah muncul di gereja misalnya. Katanya agamanya Y, tapi kok nggak pernah ngikutin. Itu yang paling dasar. Tapi kan alasan itu pun kan nggak bisa dijadikan sebuah standar. Nggak bisa untuk menghakimi orang itu gitu. Iya, kan karena faktanya ada orang yang tidak beragama, hidupnya baik. Secara kasat matanya gitu ya. Iya, Secara kelihatan. bukan kelihatan atau secara ukuran norma. Iya, kayak ya gitu. etik. Ya etis kan sekarang kan lagi booming ya, dikit-dikit etis, nggak etis. Ya, aduh, jangan. Itu Kan kesana lagi kita ngobrol. Aduh, bahaya juga. Bahaya. Udah, nanti cari jawaban. Jangan ditambah. Jangan dipancing-pancing. Jangan pancing. Bahaya. Saya juga bisa komen nanti. Oke. Bahaya. Ya, berarti kan intinya memang apa yang kita ya kembali lagi lah. Sekarang kita ini kuat gak sih dengan iman kita gitu aja lah. Intinya situ aja. Iya. Kalau sekarang lu yang setengah-setengah gitu ya, lu setengah-setengah terus lu nanya, biasanya nanya lu, kalau orang Kristen kerjanya gimana kalau gitu? Kan nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Ya bukan kayak gitu juga sih gitu loh. Ya tergantung lah ya. Kalau kita ngomong gitu, integritas itu juga sebagai bagian dari pengamalan iman gitu loh. Ya kalau sesimpel itu, ya lu bikin rumit hidup sendiri lah. Iya. Kan Yakobus sudah ulang kali ngomong ya. Iman tanpa perbuatan mati. Tunjukkanlah kepadaku perbuatan-perbuatanmu yang menunjukkan imanmu. Sama. Soal filosofi kehidupan kekristenan tuh begitu. Aku hidup bukan karena melihat, tapi percaya. Paulus ngomong, jangan memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan sementara yang tidak kelihatan. Ini selalu menjadi isu yang menarik, yang kelihatan tidak kelihatan. Sama sebenarnya. Jadi kemarin tuh gue buat tuh ya, apa namanya, Reels di Instagram ya. Yang belum follow ya. Linknya di bawah sini ya. Jangan lupa ya. Tolong di follow ya. Tampilin loh. Channel saya ini ya. Terus ada orang yang DM tuh. Kan gue ngomong gini kan. Kim, kalau kamu mau cari pacar, carilah orang yang bisa merawat tubuh dan berdandan. Ya. Oh, ada yang ngomong, saya nggak setuju Pak Jo, apa segala macam. Saya bilang, ada? Ada, ya ada aja lah. Kan orang pada ngomong gini, kalau cari pacar lihat hatinya kagak kelihatan bro. Gimana lihat hatinya bro? Tapi ada orang yang kalau imannya benar, kan gua ngomong disclaimer dulu ya, nggak semua orang yang merawat badan imannya benar, gua tahu. Tapi orang yang imannya benar pasti merawat badan. Kenapa? Karena dia tahu Yesus mati menebus dosanya. Ya. Bukan cuma roh tapi tubuh. Betul. Jadi kalau lu sadar tubuh lu tuh berharga karena Yesus merawat, lu rawat. Iya. Jangan lu pikir ada komedo, puji Tuhan buat komedo.
Nggak gitu, Bung. Lihat dulu. Kan nggak gitu, bener nggak? Iya, Saya juga iya. ngomong tuh sama yang perempuan. Ya ini sorry ya ngomong ya, ini bukan ngomong masalah gender dan sebagainya. Saya tuh kadang-kadang gini ya, ini orang ya sebenarnya cantik. So problemnya adalah dia nggak bisa mengerti tubuhnya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Hmm. Karena dia harus tahu bahwa nggak semua model pakaian cocok ke tubuh seseorang. Hmm, setuju. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang pengen tahu nih, ada juga nih jemaat kita nih, ya Jovita, ya siapa tuh Vivin, itu tahu tuh, karena dia kan fotografer, lihat, Kita nggak tahu pakai modelnya. inisial ya. Kita nggak pakai inisial. Gak Pakai apa-apa lah, inisial. sekalian inilah kan Iya, endorse-endorse iya, lah ya. iya. Mereka tuh kasih pelatihan di anak pemuda ya, tuh ada Iya, iya, Jokin. iya. Dulu di yang acara tuh ada tuh dikasih. Ah, Jadi kalau modelnya manner. Apa itu ya? V Iya, terbalik, iya, iya. ada U, jangan pakai yang ini, pakai yang ini. Ada orang ngomong gini, pokoknya saya cari orang yang menerima saya apa adanya. Iya. Nggak kayak gitu loh. Ya gue tahu lah Tuhan itu menciptakan manusia sempurna. Of course. Tapi itu cuma ada di 2 pasal. Kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3. Jebol semua. Karena waktu manusia berdosa, secara anatomi tubuh, body segala macam kena dampak. Makanya ada Ya. orang yang mukanya banyak minyak. Kan gitu kan. Kan Hmm. nggak cuma ngomong terima apa adanya. Kan nggak gitu ya. Lu ke salon lah. Ada orang Iya, yang iya. ya maaf apa bau BB. keringat ya. Ah. Iya kan. Ya kalau oh saya menerima apa yang Tuhan kasih nggak gitu. Lu modal kayak beli apa yang di Ini kelek itu, alami. yang Alami. dikelek Ini alami. langsung kesepet ya. Enggak lah. Tapi kan dia udah sold out ya apa-apa. Iyalah, dia udah laku. Yang inilah, yang standar lah. Maksudnya Sorry, nggak yang yang nggak tahu berlebih. tadi tuh Denny, yang nggak tahu ya. Tadi Oh Denny ya. K Putra, udah jelas. Maksudnya tuh yang standar lah, nggak Iya, usah yang iya, berlebih juga sampai oplas apa gitu. iya, iya. Ya enggak lah, tapi ya harus ngerti lah. Nah, itu kan hal-hal yang sederhana ya. Secara kita tuh iman, pengenalan, pengalaman Hmm. kelihatan. Tidak kelihatan yang kelihatan, ditunjukkan. Sama di dalam iman Hmm. Kristen selalu begitu tuh. Kalau kamu ngomong tentang sesuatu yang tidak kelihatan, which is iman, ya harus nampak di dalam yang kelihatan dong. Hmm. Ya Hmm. which is itu attitude dong. Ya Ya. walaupun sekali lagi ya, standar orang baik itu kan gini loh, kesulitan orang baik itu kan bukan cuma sekedar dia baik kan, tapi konsisten baiknya. Problemnya kan gitu. Hmm. Hmm. Mungkin Hmm. hari ini dia bisa baik, Besok enggak besok misalnya. itu kan, Berarti minggu dia nggak depan. baik. Ya bisa gitu kan, karena manusia kan nggak bisa mempertahankan Ya. apa kemampuan dia untuk jadi baik gitu. Jadi ya udah, nggak usah terlalu ribut-ribut banget gitu loh. Sudah biarin aja. Ya mungkin ini aja kali mungkin. Gimana respon kita mungkin ya? Kalau Hmm. ngelihat yang begitu, yang gimmick-gimmick. Ya, Ya, iya, iya, iya. ya Kalau saya mungkin sih, kalau saya teguh. sih sebagai bahan aja sih, Iya, sebagai masukan bahan aja. pengetahuan, masukan, ngerti. Oh, beda gini, beda. Kalau di sini gini, kalau di situ gitu. Ya udah, gitu aja. Nggak Iya, berpengaruh kemana-mana. iya. Nah, kalau oke, ini Pak Jo ini sebagai ini ya, sebagai eh, pamungkas nih ya. Hmm. Kalau terjadi seperti itu lagi nih, apalah yang nanti akan dibahas? Apakah mau nama atau apa-apa? Nah, sebaiknya gimana nih? Kita sebagai anak-anak Tuhan. Menurut gua sih yang pertama nggak usah baper ya. Maksudnya Mhm. kalau sumbernya adalah medsos, lihatlah bahwa medsos itu kan bukan cuma sekedar informasi juga, tapi kan berskala entertainment ya. Jadi kita harus punya eh, apa ya point of view ya. POV-nya itu jelas. Orang tuh buat konten Hmm. itu dengan maksud. Nah, maksud itu bisa bercabang, cari subscriber, cari follower, cari gimmick, sesuatu yang viral dan sebagainya. Hmm. Jadi medsos, apalagi kalau udah masuk ke TikTok, Instagram yang terbatas ya secara limitasi waktu. Ya, ya. Menurut saya sih kita jangan baper banget sih ngelihat gitu terus langsung komen apa segala macam. Menurut gue sih ya slow down aja. Dan tapi juga sekali lagi ya dilihat itu sebagai sesuatu yang positif juga dalam Hmm. arti kalau kita gelisah dan apa namanya Resah. merasa kok gini ya, dan mencari tahu, carilah tahu kepada sumber yang tepat juga. Ya. Jadi sumber yang tepat itu ya di mana ya? Ini ke Kota Teguh dan ini GKI Pergaulan Podcast ditanya Iya, ya, terima kasih. di follow. Karena kadang-kadang ada orang yang tambah bingung karena bukan karena dia nggak dapat sumber yang tepat, tapi terlalu banyak mendengarkan apa kata orang. Iya, dari Jadi sumber yang beda-beda iya, beda-beda gitu kan. A, kata B kan dulu juga sempat ya ada Pastor Gondrong itu ya yang ngomong tentang perpuluhan. Orang Hmm. tuh jadi Hmm. bingung, Ya, tanya ya, A, ya, ya. tanya B, tanya C karena gimana pun juga kan waktu ngomong satu substansi dalam Alkitab
saya selalu ngomong gini ya, teman-teman harus bisa perhatiin bahwa Alkitab itu pasti dibutuhkan penafsiran. Bukan firmannya yang salah, tapi penafsiran orang terhadap firman Yang itu. beda-beda. Iya, yang beda-beda. Dan kadang-kadang apa yang ditafsirkan itu tergantung dari denominasi, budaya, pengakuan iman, dan seterusnya. Selera bisa nggak? Ya bisa juga sih. Iya, Kadang-kadang iya. juga kan kepepet juga bisa. Iya, 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 Jadi iya. ada gereja tertentu yang mungkin kepepet, jadi khotbahnya akhirnya perpuluhan terus ya. Oke, Lalu oke. dicari cara, cari referensi ayat dan lain sebagainya untuk ya gitu tadi. Jadi Iya, kita tuh kalau ada orang ya, ada eh, tujuan lah ya. ada orang content creator terus Hmm. tiba-tiba ngasih menurut ayat firman Tuhan gini. Jangan terus tiba-tiba ditelan mentah-mentah menurut gue sih. Hmm. Ya, coba cari tahu yang benar karena orang waktu ngomong itu bisa jadi idenya muncul duluan, lalu cari ayat. Nah pertanyaan, salah nggak? Buat saya nggak salah. Selama ayat firman Tuhannya juga nggak diterperkosa gitu loh. Ya, ya. Masih Nggak masih dipaksakan. relevan, tidak dipaksakan gitu. Karena Ya. nggak mungkin, karena kan ini topikal kan. Mhm. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang kemudian udah mulai menyimpang, wah ini kan berarti ya kita harus tahu dong. Ya, Betul. harus tahu. Nah, kalau ada yang nanya, berarti Pak penafsiran yang terbaik itu apa? Kalau manusia menafsirkannya itu bisa salah. Penafsiran yang terbaik adalah Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Mungkin ada yang bingung, gimana caranya Alkitab menafsirkan diri? Paling sederhana adalah kalau dia menafsirkan dirinya sendiri, dia harus konsisten. Hmm. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, kitab ini semuanya tuh sinkron, nggak Ya. saling bertentangan gitu. Jadi kalau ada satu hal yang saling bertentangan, ini repot. Misalnya contoh, apakah keselamatan itu diperoleh dengan perbuatan baik atau karena iman saja? Gitu. Nah, Ya. ada orang ngambil di Abraham karena buatan baik atau di Wahyu, ya akan dihakimi menurut perbuatannya. Oh ini ada ayatnya. Tapi lihat dong, ada Efesus 2 ayat 10 misalnya, 8 dan 9. Sebab kamu diselamatkan oleh karena iman. Mulai bertanya dong, kalau Efesus ngomong gini, Wahyu kok ngomong gini? Berarti salah satu harus jelas nih, nggak Ya. mungkin saling bertentangan. Jadi Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Nah ini yang ketiga mungkin yang terakhir. Hmm. Kalau misalnya terjadi lagi yang seperti ini, menurut saya sih apa ya? Kalau belum bisa menjadi berkat, lebih baik diam daripada jadi batu sandungan. Jadi perhatikan aja lah istilahnya gitu Iya, ya. kan kadang ada orang tuh ya, ya maaf ya, itu kan kalau masuk medsos kan ada algoritma ya. Semakin Hmm. orang banyak komen dan share, dia akan jalan terus. Hmm. Karena si IG atau si TikToknya tuh kayaknya, wah ngebaca ini kayaknya relevan nih. Kan bagi Ya, ya, dia ya. traffic itu kan penting ya. Heeh, Nah, heeh. nah, kalau buat kita, ya kalau memang kita bisa komen-komen ya dengan sopan tentunya ya nggak usah terlalu nyolot-nyolot gimana ya sopan lah dengan cara yang baik juga. Tapi kalau enggak ya berhenti nge-like, nge-share dan lain sebagainya sih menurut saya gitu. Iya. Kalau enggak ya itu tadi jadi batu sandungan. Akhirnya orang ngelihat loh orang Kristen setuju ya sama ini. Iya, iya, Ya, betul, betul, itu. betul. Walaupun mungkin buat kita itu nggak masalah seperti Paulus lah. Ditanya, ini makanan dipersembahkan dewa. Boleh dimakan nggak? Boleh. Tapi kalau ada orang lain yang karena kamu makan bisa jadi batu sandungan, jangan Ya, jangan. makan. Nah, Heeh. Ya. sama sih. Ya prinsip hidupnya gitu. Kalau di dalam medsos juga gitu. Kalau kita tahu ini bakal di-share jadi batu sandungan, ya lebih baik jangan gitu. Nggak usah. Nanti orang bisa menilai loh ini katanya Kristen, tapi kok begini, tapi kok begitu. Ya. Oke, berarti kalau kita tarik nih ya dari awal tadi kita bicara ya soal perbedaan tadi itulah yang viral itu mengenai Tuhan Yesus dan Isa. Ya, kita sebagai anak Tuhan tiga sikap lah kita yang kita ambil garis besar. Jangan baper. Yes, Kedua, carilah sumber pengetahuan yang atau tepat. sumber yang tepat, Yes. komunitas yang tepat gitu ya. Yang ketiga, ya kalau nggak tahu ya udah diam aja, Iya, jangan perhatikan jadi aja batu gitu. sandungan. Iya, Tapi betul. kalaupun itu kalian tahu, ya udah nggak apa-apa komen, tapi dengan bahasa yang Sopan. sopan dan bahasa yang tepat supaya Yes. tidak menyinggung yang lain gitu ya. Yes. Tapi yang terlebih penting lagi kita garis bawahi bahwa ya kalau kita sebagai anak Tuhan, kita udah percaya Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat kita, ya udah pegang itu dengan kuat. Jangan sampai terombang-ambing gitu ya. Oke, ya itu sih yang ingin sampaikan. Gak tahu, ada yang mau nanya enggak ini?
Oke, respon cepat aja ya. Ini karena harus satu sesi lagi. Tapi intinya gini sih. Intinya Iya, adalah berat banget nih. ya tadi ya perbedaan-perbedaan catatan. Jadi yang tadi saya mention harus konsisten itu adalah penafsiran prinsip pengajarannya, bukan data dan faktanya. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya kok ada perbedaan catatan nih? Ada sebenarnya banyak sih. Ya bukan cuma jumlah Banyak, banyak. tentara ya, tapi juga ada Goliat siapa yang bunuh karena ada yang Ya, lain juga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada beberapa masukan dari saya. Yang pertama adalah don't be worry karena semua kitab suci itu juga mengalami pergumulan dengan hal yang sama. Ya. hmm, Jadi kalau mau diangkat, jadi kalau misalnya kita tanya saja catatan-catatan dari teman-teman kita ya yang Muslim gitu ya, hmm, pertanyaan yang paling mendasar adalah kenapa ada doktrin pembatalan ayat? Kalau ada ayat yang sudah diturunkan kemudian dibatalkan dengan ayat yang lainnya. Ini ya. kan pertanyaannya, kok seakan-akan tidak konsisten. Tapi lagi-lagi ya, itu juga bukan cuma problem orang Muslim, tapi juga kita juga. Nah, kalau kita jawabannya apa? Jawaban kita adalah kita percaya firman Tuhan itu adalah Alkitab itu firman Tuhan yang tanpa salah dalam teks aslinya ya, teks aslinya. Kenapa harus ada teks aslinya? Karena teks berikutnya itu transmisi Alkitab itu dicatat ulang. Nah, proses pencatatan itu bisa aja dua kemungkinan. Ya, satu adalah ketika yang mencatatnya itu punya kekeliruan dalam transmisinya loh ya, dalam transmisinya, bukan firman itu dalam teks Ya, aslinya. Yang kedua adalah karena manuskripnya udah kuno, sehingga tadi catatan yang beda jumlah ya, tentara ya. itu bisa kemungkinan adalah ada teks atau satu titik yang hilang. Ya, akhirnya pada waktu diterjemahkan, Lembaga Alkitab Indonesianya menerjemahkannya sesuai dengan teks yang dia dapat. Ya, Oke, manuskripnya. oke. Oke, ini jawaban. Saya nggak mau oversimplified ya, juga nanti kesulitan ya buat beberapa orang. Tapi Ya, intinya adalah itu dulu. Ya, jadi yang pertama adalah ini manuskrip kuno. Jadi kita bukan ngomong ini datang dari surga jatuh gedebuk gitu, enggak. Ya, kita percaya ada inspirasi Roh Kudus kan. Ya, dalam ya. teks pertamanya ya, teks Mhm. pertamanya. Jadi kalau ditanya apakah ada teks yang paling kuno, ada gitu. No problem gitu. Kita bisa buka. Dan dari semua catatan perkamen manuskrip kitab suci, yang paling solid, keperbedaannya itu paling sedikit dari semua salinan yang ada, itu Hmm, Kristen. hmm. Ya, saya bisa buktikan para scholar yang meneliti ini, itu hanya 99,8% persentase akurat. Sama. Semua sama. Oke. Jadi 0,02 saja yang berbeda. Dan Ya, itu bukan hal yang prinsip itu tadi. Perbedaan jumlah catatan, lah ya, jumlah. jumlah, ya, dan Oke, ya. lain-lain sebagainya. Itu clear sih. Ya, Hmm, itu udah ada scholar udah ada apa namanya data ilmiahnya. Yang kedua, tadi terkait dengan Trinitas. bukan ya, Trinitas. Eh, matinya Yesus apa Trinitas? Ah ya, mati Oh, Yesus mati itu juga sama Yesus. sih. Itu juga menjadi satu isu yang sering ditanyakan. Jadi gini, kita ini kan zaman modern ngelihat ke zaman kuno. Dalam zaman kuno kan nggak ada jam. Ya, jadi mereka ngitungnya gimana dari matahari. Ya, matahari. Oke. Jadi bagi orang-orang Yahudi, mereka itu menghitung mulai 24 jam tuh beda dengan kita. Intinya begitulah. Ya, karena saya kan nggak persiapan ya agak lupa. Tapi yang pasti adalah perhitungan waktu kita 24 jam itu ngitungnya tuh beda dengan orang-orang Yahudi kuno dulu. Hmm. Sehingga muncul perdebatan itu tadi 3 hari 2 malam, 3 hari Atau 3 malam 3 hari dan 3 seterusnya. malam. Dihitungnya mulai dari Oh, oh, mana, oh. bangkitnya hari keberapa dan seterusnya. Ya, tapi kitab suci mengatakan itu tadi pada hari yang ketiga. Ketiga. Ini kan sama seperti waktu kita ngomong kitab Kejadian. Itu juga sama. Banyak orang Kristen itu melihat kitab Kejadian itu rentetan peristiwa yang sifatnya itu ordo. Hari Ya. pertama. Bukan, itu hari satu. Hari ke satu. Bukan hari pertama. Hari yang pertama. Jadi bukan satu, dua, tiga, empat. Enggak. Oke. Karena itu jadi pertanyaan loh. Terangnya udah ada, kok benda terangnya di bawah? Ya, ya, ya. Gitu. Betul. Kan kita jadi akhirnya bingung loh. Ini kan kronologis tapi secara keilmuan kok kayaknya Nggak bertentangan. runtut. Heeh. Mhm. Tapi kan kita harus ingat yang nulis Kejadian kan Musa. Musa dalam konteks apa saat itu? Ingin menjelaskan pesan kepada orang Israel yang ada di Mesir bahwa yang kamu sembah itu ciptaan. Makanya Hmm. dia buka dengan kalimat in the beginning, pada mulanya. Oke. Allah kan gitu. Hmm. Supaya orang Israel tuh ngerti. Jadi orang waktu nulis kitab Kejadian itu ada maksudnya. Maka kalau kita lihat sastranya, hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 itu bagian yang penting karena 1 tuh sebenarnya ke-5, 2 itu ke-6, 3 itu ke-7. Jadi rangkaian itu begitu. Ya, Hmm. sekarang nggak ada waktu untuk menjelaskan. Tapi intinya dia bukan rentetan 1, ada ini, 2, enggak. Jadi dia sastranya itu begitu.
Jadi ada tempatnya dulu, baru diisi. Tempatnya dulu, baru diisi. Jadi kayak ada begitu lah kurang Iya, lebih. iya. Nah yang ketiga, pertanyaan Trinitas. Wah ini pertanyaan-pertanyaan ini ya, Iya, apa frequently asked siap question ini. 5 atau apa ya pertanyaan yang sering ditanya. kalau misalnya butuh penjelasan rumah Pak Joy, Jadi, jangan. ya kalau Tritunggal, sekali lagi ya, Tritunggal salah satu bagian yang pentingnya tadi Denny tanyain tuh bagus sih. Ya kita dengan anugerah sih, kita bisa percaya itu bukan karena kita tahu ya. Jadi karena kita tuh diberi anugerah untuk diberikan kemampuan mengetahui. Tapi apakah itu berarti kita nggak bisa memahami? Bisa. Bukannya tidak masuk akal, tapi dia itu supra rasional, melampaui akal. Kalau Trinitas ya, filosofi prinsipnya begitu. Jadi Allah itu pencipta, nggak mungkin ciptaan bisa memahami sang pencipta dengan seutuhnya, nggak mungkin. Ya. Dan Tritunggal itu bukan bukan berapa banyak Allah ya. Iya, iya. Pertanyaannya Bukan siapakah jumlah, Allah gitu? bukan Siapakah jumlah. Allah yang menunjukkan? Kadang orang tuh kalau ngomong 3 berarti Jumlah. jumlah gitu. Ya, berapa banyak Allahnya? Iya. Enggak gitu loh. Kita ini Allah itu esa gitu. Dan kalau kita ngomong eh paling gampang lah ya, apakah 3 itu berarti banyak, berarti tidak bisa menunjukkan sebuah bentuk yang jamak, yang tunggal gitu? Ya sebenarnya sih bisa aja ya. Contoh gampang lah misalnya. Kalau kasih contoh ya sederhana ya. Kita ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Ya, berarti kita mengatakan dengan satu suara, amin. 1, 2, 3. Oh jangan amin ya, bahaya ya, bukan amin. Haleluya. Ya, ya. Ini kan nggak boleh, iya, nggak boleh haleluya aja. 1, 2, 3. Iya, Haleluya. Oke, kan haleluya kan sama-sama ya. Nah, iya. pertanyaannya berapa suara? 1. 1. Oh. Masa 1 enggak? Kan harusnya ada 5 suara. Tapi karena sama-sama satu suara, haleluya, Jadi 1. jadi 1. Jadi di dalam ketunggalan bisa jamak. Dan itu nggak masalah. Nggak ada masalah dengan itu gitu loh. Jadi kalau kita ngomong katakanlah berapa gitu. Esa, tapi kok 3? Loh, emang nggak boleh? Iya. Saya punya berapa? Satu keluarga kan. Satu keluarga isinya apa? 4, 5. 5. Ya, saya, istri, 3 anak. Apakah saya ngomong 5 keluarga? Kan enggak. Kan satu. Sama, Allah itu esa. Loh, kok ada Bapa, Anak, Roh Kudus? Ya sama kan. Satu keluarga. Saya, istri, 3 anak. Satu keluarga. Satu suara. Haleluya, haleluya gitu. Satu Berapa tim. suara? Satu tim. Nah, Kan tetap katanya satu yang dipakai. Makanya di dalam bahasa Ibrani itu bagus. Ehad katanya kan. Ehad itu satu esa, tapi jamak. Ya, dan tidak ada yang salah dengan itu. Nah, itu paling dasarnya. Tapi kalau ditanya, gimana menjelaskannya? Ya, saya juga harus mengakui tidak ada ilustrasi yang pas gitu. sangat tepat ya. Benar-benar Iya. pas gitu. Kalau mendekati untuk kita bisa pahami, oke lah ya, masih bisa lah tadi ya satu suara haleluya itu masih bisa gitu ya. Atau misalnya saya waktu saya ngomong ada otak. Otak saya kan nggak kelihatan. Sebelum saya ngomong di otak satu. Lalu ada saya fisik. Lalu saya ngomong dua. Omongan saya direkam. Podcast. Kan gitu. Nah begitu diomongin orang denger. Oh itu suaranya saya. Nah saya dengan podcast kan flash disk. Kan data beda. Itu. Saya dengan omongan dengan otak beda. Kan gitu. Kurang lebih ya. Tapi juga nggak bisa sempurna. Kalau saya ngomong sama Deon. Misalnya waktu itu anak saya. Pakai handphone. Foto saya, lihat ini siapa? Selfie kan? Papa. Ini siapa? Papa. Terus saya ambil iPad, foto saya di handphone. Tunjukin iPad-nya. Ini siapa? Papa. Satu, ini papa, ini papa, ini papa. Terus tanya kan gitu. Kamu punya berapa papa? 1. Satu kan gitu. Loh, 3. waktu lihat iPad lihat siapa? Lihat papa. Waktu Iya, lihat iya. handphone lihat siapa? Lihat papa. Waktu Ya, lihat papa lihat siapa? Lihat Papa papa. juga. Pertanyaannya iPhone sama iPad sama nggak? Beda. Beda. iPad sama saya sama nggak? Beda. Saya dengan iPhone beda. Tiganya beda. Tapi waktu dia lihat ini, yang lihat Allah, lihat saya gitu ya Ya, ya. sama gitu. Lihat Yesus, lihat Tuhan. Lihat Roh Kudus, lihat Tuhan. Lihat Bapa, lihat Tuhan. Tapi sekali lagi Ya. kan itu juga kan nggak bisa. Ya, nggak bisa mewakili Nggak secara bisa, penuh iya. lah. Emang ya bener Kita kan Denny bilang tadi di awal itu anugerah sih. Bisa ngerti itu dia diberikan Iya. kemampuan untuk memahami. Tapi kalau apakah itu
tidak masuk akal, ya enggak, itu suprarasional Iya. gitu, bukan irasional, beda. Kalau irasional kan berarti dia menentang. Tapi sekali lagi ya, orang yang beriman tuh harus suprarasional. Ya, Kan gimana bisa memahami ya betul. the creator of all things gitu loh dengan pikiran manusia yang sangat terbatas. Tapi apakah dia tidak masuk akal kan beda ya. Tidak masuk akal itu sesuatu hal yang bertentangan. Ya, Ada laki-laki melahirkan tidak masuk akal. Tapi ada perempuan melahirkan tanpa suami, masuk ya itu akal. suprarasional, Sorry, melampaui itu masuk akal. akal ya tapi Ya, ya masuk masuk akal. akal ini. Tapi kan suprarasional juga. Gimana mungkin kan tidak ada pembuahan kan gitu kurang lebih. Iya Kan sih. Maria melahirkan Yesus kan tanpa Oh, itu laki-laki. perkecualian. Nah itu tadi maksudnya. Ya, Apakah itu disposisi. tidak masuk akal ya? Itu melampaui akal manusia. Iya, Tapi apakah ya bisa gitu. bisa. Tapi nggak mungkin menyalahi aturan loh. Ya, ya. Misalnya Nggak ya, menyalahi Yusuf aturan. melahirkan nggak masuk akal kalau itu. Iya. Tapi tadi pikiran saya beda, nggak ke situ. Oh nggak ke situ ya. Ya gitu kurang lebih lah, dan semoga ini ya apa Iya deh. kutipan-kutipan membuat teman-teman juga semakin Lu mesti ingat mau deh. nanya lah, bisa komen-komen kali ya, Iya, kalau ada yang mau nanya bisa komen-komen ya. iya. Yes, setuju, iya. Lu pernah dengar kan tagline-nya kan? Kita yang terbatas tidak bisa memahami Allah yang tidak terbatas, gitu kan. Coba Luar deh biasa. perhatikan dengan baik itu. Oke. Oke ya. Oke, Oke deh. Mungkin ya itu tadi Pak Joy. ya. Kita semua ya kesimpulannya tadi itu ya. Jadi banyak ya. Dalam artian yang pertanyaan Denny ya oke, itu yang perlu 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 juga diketahui oleh teman-teman dan sobat podcast semua di luar. Tapi sekali lagi saya juga mengulang tadi apa yang kita bincangkan dengan Pak Joy. Ya, kalaupun banyak nanti akan banyak pembahasan-pembahasan yang memuat perbedaan dan sebagainya. Ya, ada 3 hal yang tadi ya, yang penting ya, jangan baper. Kedua, cari sumber pengetahuan yang benar kepada orang yang benar, kepada sumber yang benar. Ketiga, kalau nggak ngerti, ya udah diam aja, simak aja. Tapi kalau ngerti, ya nggak apa-apa di komen, tapi juga dengan bahasa yang sopan dan dengan bahasa yang benar supaya tidak menyinggung gitu ya. Tapi terlepas dari semua itu, dasarnya adalah ya kita pegang iman kita dengan kuat. Ya. Oke, gitu ya, Pak Joy. Yes. Setuju ya? Setuju. Oke, Ya lain kali pokoknya kita bahas Yesus lagi. datang, mati, menebus dosa, bangkit naik ke surga. Itu udah dibungkus dah. Ya, Deal ya. oke, gas lah. Udah gas itu, Oke, udah nggak bisa diganggu gugat. Itu bukan cuma sekedar imajinasi dan ide-ide manusia, nah ya, faktanya kan begitu. betul. Oke, thank you, Pak Joy. Ayo Nanti kita bahas yang lain. Tadi kita bahas apa ya? Yang lain nanti ya. Ada lah bahas nanti kan. politik. Politik setelah itu ya. Oh setelah itu. Setelah Iya iya. Valentine ya. Setelah Atau mungkin boleh Valentine. komen-komen juga ya, siapa tahu ada yang mau Oh iya ya, bikin ya. boleh. Mungkin ada yang punya ide, boleh nah. Ya, Ya silakan abis ini komen bahas nanti ya. apa ya? Iya. Ya, bebas aja sih kita sebetulnya. Bebas-bebas. Iya. Kita bisa juga nanti bahas Valentine ya. Oh Valentine. iya, wadidaw sih itu. Ya, oke. Iya. Valentine nanti kan ya. Valentine, asik asik asik. Nah, Oke. sumber ada satu tuh. Iya. Iya. Oke. Kenalinnya langsung kan Joaquin. Oke, Joaquin. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Pak Joy. Thank you, thank you. Oke, ya sobat podcast, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Joy dan biar ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Oke, selamat malam atau pagi lah atau siang lah yang menyimak. Tuhan memberkati.